supaya lebih menghayati ketika IQ saja tuh nggak cukup. Kita dengarkan dulu ya lagu Ketika IQ Saja Tidak Cukup. Mengapa sarjana pintar justru nasibnya terlantar? Masalahnya satu, IQ-nya tak bermutu. Mengapa lulusan terbaik tak punya karir terus naik? Masalahnya jelas, IQ-nya tak berkelas. Mengapa yang merasa hebat biasanya karirnya terhambat? Susahnya membangun relasi karena IQ-nya tidak tinggi. IQ saja tidak cukup, IQ harus melengkapi. IQ saja tak memadai, IQ lah yang buat sempurna. IQ saja tidak cukup, IQ harus melengkapi. IQ saja tak memadai, IQ lah yang buat sempurna. Orang yang pintar dan berbakat tinggi belum tentu bisa sukses dalam kehidupan ini apabila tak pandai mengelola emosi. Mari cerdas emosi agar mampu berinteraksi, membina relasi, dan mewujudkan mimpi. Karena pintar saja tidak mencukupi. Kini ku tahu kuncinya, jangan fokus di IQ saja. Emosi dikelola, sukses luar biasa. Mengapa yang merasa hebat biasanya karirnya terhambat? Susahnya membangun relasi karena IQ-nya tidak tinggi. IQ saja tidak cukup, IQ harus melengkapi. IQ saja tak memadai, IQ lah yang buat sempurna. IQ saja tidak cukup. Oke, IQ harus melengkapi. Cerita dong, bakat musik datangnya dari mana dan gimana ide kreatif bikin lagu tadi? Silakan. Sebenarnya kalau bicara soal bakat, entah datang dari mana juga, ini misteri banget sih. Jadi memang saya ini kan kecil di pesantren. Kalau di pesantren itu mau ngapalin soal nabi-nabi, ayat Al-Quran, kemudian sholawat Nabi, itu pasti akan dikasih nada, akan dikasih alunan. Dan itu tuh cepet nyampe, cepet nangkep, cepet paham, dan sampai saya segede gini pun, itu saya masih ingat nadanya. Kemudian ayat demi ayatnya itu nempel sekali. Mungkin karena memang saya ini doyan banget untuk berimajinasi. Jadi kalau habis ngaji gitu ya di pesantren, kita main ke sawah sambil selalu ada nada-nada yang kecetus aja. Dan itu pun saya menyadari ini sesuatu yang kayaknya pas banget gitu. Pada saat saya mau SMP, SMA, dan kuliah, kalau lagi belajar, ditemenin sama musik. Saya masih ingat banget waktu saya di Astra, kemudian lomba trainer, Tuhan izinkan menang, ketemu Pak Martin, kemudian Pak Martin sama Pak Sandi waktu itu ngajarin kalau mau cepat nangkep yang namanya materi, itu harus menggunakan sesuatu yang kreatif. Nah, saya termasuk orang yang paling kayaknya harus pakai lagu deh. Saya terkenal di keluarga sebagai seorang penyanyi. Terkenal di keluarga tapi. Oke, dan yang sebenarnya sih kalau di HR Excellency itu kan setiap kali kita mau closing pasti ada yang namanya seremonial gitu. Dan biasanya saya tampil, nyanyi, sambil ngajak mereka bernyanyi, ada satu lagu, kita ganti liriknya. Nah, dari situ sebenarnya Mbak Ola muncul kayaknya Pak Martin kita perlu bikin lagu nih,
yang memang benar-benar hak ciptanya tuh higher excellency. Disitulah tercetus 2018 waktu itu udah ada wacana dengan Pak Martin. Pulang dari Semarang, masih ingat Pak Martin banyak banget tulisannya tentang puisi. Makanya dari situlah kayaknya kita perlu deh untuk bikin lagu, dan ada pandemi, dari situlah meditasi. Bikin satu demi satu, kata demi kata, dan biasanya kan saya nggak bisa main alat musik. Saya hanya mengandalkan intuisi saja. Ini kayaknya nadanya enakan kayak gini deh. Kalau nadanya hari ini saya keluarkan, dan besok saya masih ingat, ini pasti lagu akan enak didengar. Biasanya kayak gitu sih. Ini sedikit bocoran ya. Jadi kan kita ini bikin mini album. Ada Pak Martin dilibatkan, tim dari Higher Excellency dilibatkan. Total ada 5 lagu. Tapi lagu yang IQ saja tidak cukup itu yang paling lama dibikinnya. Sampai berapa ya? 2 bulan mungkin ya. 2 bulan ganti lirik ini kayaknya nggak pas, ganti lirik ini. Kemudian saya baca lagi bukunya Pak Martin yang Ketika Pintar Saja Tidak Cukup. Oh ini kayaknya partnya harusnya begini deh. Ini kayaknya vokalnya harusnya begini deh. Itu beberapa kali revisi. Sampai waktu itu siapin narasi untuk Pak Martin membacakan puisi. Itu pun wah diganti berapa kali gitu. Itu paling lama. Apakah musik itu bersifat melenturkan sehingga ketika materi demikian banyak itu jadi mudah ditangkap begitu? Si musik ini tuh yang memudahkan atau musik ini menjadi kendaraan yang membawa pesan sehingga kemudian kita menjadi lebih mudah? Pengalamannya adalah musik jadi kendaraan, musik jadi media untuk kita bisa paham, kita bisa mengingat pesan dengan lebih lama, materi lebih lama, dan kita lihat deh jangan jauh-jauh dari mulai PAUD, TK, playgroup, dan lain-lain, pasti aja anak-anak kita tuh diajarin sama guru-gurunya itu menggunakan musik. Nada tersebut itu menjadi rajutan untuk si anak tersebut belajar dengan lebih mudah dan lebih menyenangkan gitu. Jadi benar-benar itu jadi kendaraan banget untuk kita bisa belajar, kemudian untuk sharing. Karena kan manusia nggak suka diedukasi ya, sukanya di entertain gitu. Tapi kalau kita bisa mengedukasi melalui entertainment gitu. Ini saya menambahkan, jadi sejak Mas Ahmad Madu support di tim kita, biasanya dengan lagu-lagu yang sudah populer, kita ganti dengan liriknya. Misalnya materi tentang presentasi, kita punya lagunya. Materi tentang teknik mengajar, kita punya lagunya. Dan itu biasanya jadi pengingat yang baik. Makanya benar kata Mbak Ola, itu jadi kendaraan yang bagus buat kita untuk mengingat sesuatu. Kan banyak penelitian, orang-orang yang sudah Alzheimer, kerusakan otak, dengan diperdengarkan lagu, itu bisa merespon dengan luar biasa. Dan bisa ditambahin juga Mbak Ola, orang yang tadinya terpuruk, kemudian galau luar biasa, tapi gara-gara lagu, mereka bisa langsung termotivasi, membuktikan kepada sang mantan, misalkan gitu ya, move on gara-gara lagu gitu kan. Ekspresinya itu yang benar-benar dijadikan kendaraan untuk dia bisa move dan better. Pak Antoni, saya penasaran ini. Ada ya orang yang suka banget sama musik, tapi ada juga yang nggak suka banget sama musik. Kadang dia kalau misalnya belajar, kalau dengerin musik tuh kayaknya ke-distract gitu Pak Antoni. Apa sih yang membedakan ini? Hasil penelitian mengatakan ada 2 jenis orang. Ada orang yang disebut dengan screener dan non-screener ternyata. Screener itu adalah orang yang dia bisa menyortir. Jadi sambil mendengarkan musik nggak jadi masalah, tetap bisa konsen. Jadi otaknya bisa menyaring. Nah ada orang yang otaknya nggak bisa nyaring, non-screener. Jadi kalau saya melakukan sesuatu, saya harus purely fokus dengan pekerjaan itu. Dengerin musik, kacau balau. Jadi gini, nggak boleh kita misalnya kalau saya adalah orang yang non-screener, kemudian mengatakan, ayo dong jangan dengerin musik, nggak bisa. Cuma bagaimana setelah kita mengetahui tentang hal ini, bagaimana caranya kita bisa menggunakan itu untuk kepentingan kita, itu yang penting. Sebenarnya seharusnya setiap orang itu suka dengan musik. Musik itu macam-macam. Kamu mungkin nggak suka dengan musik keroncong, tapi sukanya musik klasik, barangkali ya. Kuping kita sebenarnya bisa nyaman dengan musik tertentu. Cuman permasalahannya adalah kadang kita tidak punya waktu untuk mengeksplor. Atau misalnya buat orang-orang yang merasa, suara gue kan false, akhirnya jadi nggak punya minat. Padahal kan gini, kamu suka dengan musik bukan berarti kamu harus bisa bernyanyi kan. Kata Howard Gardner, kan dari 8 kecerdasan, salah satunya itu kan kecerdasan musikal. Saya ingin cerita begini. Salah satu alasan kenapa angkat topik ini penting banget adalah karena banyak banget hasil riset yang sebenarnya kalau kita cari di jurnal yang mengkaitkan kecerdasan emosi dengan musik. Itu benar-benar itu risetnya banyak banget. Itu pernah dilakukan penelitian. Anak-anak sampai remaja yang punya kemampuan untuk penghayatan terhadap musik,
itu terbukti kemampuan salah satu bagian dari kecerdasan emosi yang namanya penyadaran emosi itu jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Ada penelitian yang menarik. Jadi orang-orang diminta untuk mendengarkan suara anak kecil yang menangis dengan berbagai situasi. Yang marah, yang kesel, dan sebagainya. Ternyata kemampuan orang yang punya IQ tinggi untuk memahami apa yang terjadi, itu ternyata ada hubungannya. Makanya seringkali dikatakan kemampuan kita untuk bisa merasakan sesuatu, itu erat hubungannya dengan kecerdasan kita di bidang musik. Musik itu membantu. Salah satu yang saya seringkali lakukan ketika saya mengajar di IQ itu, dengerin musik yang nggak ada lagunya. Coba bayangkan itu musik sedang berbicara tentang suasana apa, emosi seperti apa. Itu bisa mengolah dan melatih kepekaan kita. Dan itu bagian pertama dari kecerdasan emosi yang sangat penting banget. Sampai dengan sekarang saya percaya yang namanya musik itu satu bisa melatih kepekaan kita terhadap perasaan yang sedang dirasakan orang lain. Yang kedua, saya punya anak yang termasuk hyperaktif, kemudian ngobrol sama psikolog anak, dan salah satu media untuk menenangkan dia adalah sebelum tidur kita akan memainkan musik-musik klasik. Dan dari situ sampai dengan sekarang sebenarnya anak saya udah mulai kelola luapan ekspresi kemarahannya, kekesalannya. Dan saya percaya orang-orang yang punya musikalitas dalam artian ini ya, senang musik gitu. Senang musik itu orang yang tahu bahwa ini situasinya lagi apa, kalau saya di posisi itu seperti apa, jadi bisa belajar untuk bersimpati bahkan berempati. Dan kalau lagi nih, ada satu sekolah di Amerika yang tingkat kekerasannya tinggi, kemudian dilakukan eksperimen. Tiap pagi anak-anak diperdengarkan lagu klasik yang agak tenang. Dan itu punya dampak terhadap turunnya agresivitas anak-anak. Terus ada penelitian yang pernah dilakukan di supermarket. Ternyata lagu-lagu tertentu itu meningkatkan minat untuk berbelanja. Benar banget. Saya dengan Kang Madu, kan kita tim biasanya seringkali ngajar bareng. Nah, Kang Madu itu termasuk salah satu yang pagi-pagi pasti masih dengerin lagu sebelum masuk ke dalam ruangan kelas. Nah, Tony Robbins itu juga termasuk salah satu motivator nomor 1 dunia. Kalau mengajar, salah satu yang dia lakukan adalah ada musik tertentu yang menjadi, kalau bahasanya di dalam psikologi itu mengkondisikan situasi tertentu. Anchor. Makanya lagu itu teknik yang sebenarnya paling bagus untuk menciptakan mood paling cepat. Karena otak kita langsung nyambung tuh, menyamakan gelombang dengan musik itu. Larry King sama opera. Sama-sama kalau kita teliti, jadi mereka juga punya semacam playlist lagu-lagu yang memang berkesan. Sehingga penampilannya lebih prima. Kalau bicara soal produktivitas, ini curhatan dari teman-teman juga ya, yang memang ngantor. Jadi kalau dia udah mulai suntuk, apa sih yang mereka akan lakukan? Jawabannya adalah dengerin musik. Dan lucunya, musiknya itu ternyata bukan hanya musik yang punya beat tinggi loh. Tapi pernah, dia langsung benar-benar ngedengerin musik yang galau, tentang ditinggal mantan, kekasih yang tadi anggap, tapi ketika dia dengerin, dia langsung benar-benar produktif, pengen ngebuktiin bahwa, nih, aku tuh nanti akan jadi manajer juga loh. Jadi bukan salah musik galaunya, tapi gara-gara musik galau, ekspresinya itu dijadikan alasan kuat untuk lebih produktif gitu. Bahkan paling luar biasa lagi, musik itu udah sering kali diperdengarkan, hanya dengan membayangkan musik itu aja, itu bisa mempumping, menciptakan mood buat diri kita sendiri. Dari musik itu kan kita bisa naikin yang namanya level IQ kita. Makanya yuk sama-sama kita KTP. Itu singkatannya. Kayaknya apa? Kenali jenis musik yang memang membuat kita jadi lebih bersemangat. Tetap kontrol ekspresi atau luapan saat kita mendengarkan musik. Jangan sampai terlalu gembira, kemudian ngacak-ngacak meja, lempar-lempar TV, betul nggak sih? Dan huruf P-nya adalah pastikan perilaku yang nantinya keluar itu menandakan bahwa kita berada di jalur yang positif. Jangan sampai gara-gara lagu yang memang galau, luar biasa, tiba-tiba kita semangat, kemudian kita datengin yang namanya mantan kita, yang pernah mutusin kita, langsung kita bilang, yuk nikah besok. Padahal kita belum siap apa-apa secara material atau secara moral gitu. Makanya, yuk jadikan musik bagi kendaraan untuk meningkatkan IQ kita.